wabil khusus Kiai Kamyudi selaku pengasuh Madrasah Ihya Baitul Nahar. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan maksud dan niat kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekaligus berkah darinya. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, satu-satunya figur sentral kita yang mampu melakukan dekonstruksi, merubah sistem kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang Islamiyah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai fasal fi adabil istiqadi dan naum. Namun sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali kita belum pernah bertemu selepas bulan Ramadan. Apabila ada kesalahan baik dalam tuturan maupun tindakan, mohon dimaafkan lahir batin. Dimaafkan ya. Ada satu adagium, mumpung saya ingat satu pepatah yang indah dari Imam Syafi'i yang diambil dari Diwan Syafi'i mengatakan, "Man lam yaduk murata'anum sa'atan tajarru'a dzulal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar walaupun sesaat, kata Imam Syafi'i, tajarru'a dzulal jahli, maka dia akan menelan derita atau hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi adabil istiqadi minan naum. Kalau dalam Marofi ubudiyahnya itu ditambah dengan wa adabil lubsi. Jadi fasal yang akan kita ulas pada malam hari ini melanjutkan tema-tema pada bulan Ramadan yang kemarin, yaitu tentang etika bangun dari tidur. Sebagaimana di dalam pembukaan awal kali kita membahas kitab ini, saya sudah menjelaskan bahwa kajian di dalam kitab ini itu membahas tentang tata cara dan etika selama 24 jam, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur. Baiklah, saya akan bacakan dari teks yang ada di Bidayatul Hidayahnya. Wa idza istaiqalta minan naumi fajtahid istaiqadha yastaiqidu antastaiqidu qabla tulu'il fajr. Ketika kamu menghendaki bangun dari tidur, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah. Dalam bahasa lain, maka berupaya keraslah agar kamu bangun sebelum fajar menyingsing, sebelum terbit fajar. Kalau kata di dalam Bidayatul Hidayah menggunakan fi'il madhi, seolah-olah sudah terjadi peristiwanya. Cuma di sini kemudian ditafsir oleh Imam Nawawi dengan kata ai arota al istiqodah. Berarti kita punya rencana sebelum tidur, kita harus memiliki rencana. Sebelum kita bangun tidur, kita harus berencana. Kita menghendaki bahwa nanti kalau bangun, kita harus sebelum fajar menyingsing. Nah, ini ada apa di dalamnya, kan begitu.
Kenapa tiba-tiba kita harus merencanakan secara sistematis? Tidur berdoa, kemudian kita punya niat yang kuat agar ketika bangun tidak boleh kesiangan, tapi harus sebelum fajar menyingsing. Nah, di dalamnya ini pasti ada rahasia. Ai arata al-istiqomah, artinya kamu menghendaki, merencanakan bangun dari tidur. Nah, di sini kemudian ada tujuan bahwa bangun tidur itu adalah litahsilil fadilatil utma, supaya kita sukses mendapatkan fadilah yang agung. Jangan sekedar tidur kemudian bangun juga sekedarnya saja, tapi di dalam tidur kita berencana dan ada capaian yang harus kita dapatkan. Apa capaiannya itu? Yaitu litahsilil fadilatil utma, untuk menghasilkan fadilah yang agung. Nah, kalau memang tujuannya itu fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah. Kalau orang sungguh-sungguh ketika bangun tidur tidak perlu dipakai alarm. Kalau sudah diniati kuat, maka ketika sebelum fajar kira-kira lah jam 3, insya Allah bangun sendiri. Kalau memang ada hikmah. Tapi kalau kita hanya berpura-pura saja, gimmick saja, ya walaupun ada azan ya tetap lanjut 12. Walaupun alarmnya itu berbunyi kencang, kerangkring, mungkin alarmnya dibanting terus dilanjutkan tidurnya. Tapi kalau kita sudah merencanakan dengan kuat, punya cita-cita yang kuat bahwa saya harus bangun pas sebelum fajar menyingsing, pasti atau insya Allah kita akan bangun sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Asalkan kuat hikmahnya. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah, berupaya keraslah antas istaiqadha yastaiqidhu antas taiqidhu qabla tulu'il fajr. Kamu bangun sebelum fajar menyingsing. Nah, tujuannya apa? Kita merencanakan untuk bangun tidur sebelum terbitnya fajar. Di sini asal-asalnya adalah litusolliya awal waktu, supaya kalian itu melaksanakan sholat pada awal waktu. Maksudnya awal waktu ini bukan sholat subuh, tapi sholat fajar atau sholat tahajud. Nah, kenapa harus awal waktu? Artinya sebelum fajar terbit. Nah, di sini nanti ada rahasianya. Di mana rahasia ini akan diuraikan oleh Imam Nawawi. Alasannya li'annal taghliza aula minat tanwir. Karena taghliz itu maknanya gelap di akhir malam. Jadi sebelum fajar, nah itu gelap di akhir malam. Sebelum fajar menyingsing. Ketika fajar kan baru ada sorot cahaya. Nah, ini li'anna taghliza aula minat tanwir. Karena kegelapan di akhir malam ini lebih utama daripada ketika alam semesta ini sudah ada cahaya dari fajar. Nah, terus kita kejar. Lalu apa alasannya kegelapan di akhir malam ini lebih utama ketika sudah ada cahaya fajar? Nah, alasannya li'annal insana idza syara'a fi sholati min awalil waqti. Karena manusia ketika telah memulai sholat di awal waktu, wa fi dzalikal waqti dzulmatun, dan awal waktu tersebut adalah berada dalam kegelapan, kanat malaikatul laili hadiratan. Maka pada saat kegelapan itu masih ada dan kita juga menemuinya, maka pada saat itu malaikat yang bertugas pada malam hari itu hadir. Thumma idza tadat as-salatu bi sababi tartilil qira'ah hatta dhaharud du'u kanat malaikatun nahari hadiratan aidon. Kemudian ketika sholat kita menjadi panjang, mungkin disebabkan bisa babi tartilil qira'ah, dengan sebab mungkin kita membaca ayatnya terlalu panjang dan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya,
Umpamanya surat Al-Baqarah sampai selesai kan panjang nih, hingga kemudian fajar mulai terbit. Gelapnya sudah hilang, kemudian fajar baik fajar kadhib maupun fajar siddiq. Hatta dhuhara hingga kemudian cahaya itu sudah mulai tampak, kanat malaikatun nahar hadiratan. Maka malaikat yang bertugas pada siang hari itu juga hadir. Kalau ada dua malaikat, yang pertama bertugas pada malam hari dan yang kedua mau bergantian nih, ganti shift. Nah, sebelum ganti shift kan kita menyerahkan tongkat estafet ini kan, serahkan sekelompok malaikat yang bertugas siang hari dan yang bertugas pada malam hari. Yang bertugas malam hari menyerahkan tugasnya kepada yang siang hari. Tentu ada musyawarah dan berkumpul. Nah, ketika berkumpul, nah pada saat itu kita sedang bermunajat, memohon doa kepada Allah. Maka pada saat itu pula sekelompok malaikat yang bertugas pada malam hari dan siang hari tentu mengamini doa kita. Nah, saking banyaknya malaikat yang bertugas antara siang dan malam itu berkumpulan mengamini doa kita, insya Allah mustajab. Makanya salah satu waktu yang dianggap berkah dan mustajab adalah sepertiga pada malam hari ketika fajar belum menyingsing. Nah, kalau siang nanti asar, karena juga akan ada tugas juga pergantian. Ini salah satu alasannya kenapa kita harus bangun sebelum terbit fajar. Nah, ini tentu dasarnya bukan rasional ya, bukan rasio, tapi keimanan kita. Karena rasio tidak mampu menangkap tentang bentuk malaikat itu tidak tampak, secara akliah tidak tampak, tidak perlu dipercaya. Tapi kalau keimanan tentu mempercayai sesuatu yang sifatnya non materi. Tapi kalau yang rasional dan indera kita, maka hanya menangkap sesuatu yang sifatnya materi. Kita hanya khusus orang-orang yang memang beriman, yang memang mempercayai adanya rukun iman. Di antaranya adalah malaikat. Wahum yashhaduna sholatahu, dan mereka malaikat-malaikat yang bertugas pada malam hari dan siang hari ini menyaksikan sholat kita. Nah, itulah pentingnya. Makanya ya kita jangan sampai tidur kebablasan matahari terbit, karena nanti konsekuensinya kita harus kontrol. Masih penting lah. Tapi masih penting daripada meremehkan. Karena begini ya, kalau kita meremehkan lah sholat apa, mereka sholat aja tetap kelakuannya bejat. Mendingan nggak sholat, ini sudah ridah, sudah murtad. Tapi kalau umpama kita mengabaikan sholat karena malas, ini maksiat. Ingat, itu perlu diingat. Kalau kita mengabaikan atau kemudian kita meremehkan sholat apa, mereka sholat juga nggak ada perubahan sifatnya. Apalagi saya, ini sudah ridah, murtad. Tapi kalau kita mengabaikan perintah Allah karena dasar mamanya aku malas kemudian tidur gitu ya, itu maksiat. Itu konsekuensi hukumnya seperti itu. Makanya kita harus memperbarui syahadat kita. Nah, orang rata-rata seperti itu, karena kan landasannya seperti ini. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Loh, nah, nyatanya dia tetap fahsya, nyatanya dia tetap munkar. Nah, kalau mungkin hari ini dia masih fahsya, masih munkar, karena di sini kan menggunakan kata-katanya adalah fi'il mudhari. Bisa jadi suatu saat dia akan menyadari dan dia akan berbuat tanda al-fahsya wal munkar. Kalau tidak hari ini ya besok yang akan datang. Jadi kita tidak perlu putus asa. Kalau sekarang kita sholatnya rajin tapi kita masih selalu mengeluh, tetap sholat saja. Mungkin akan ada efek positif di kemudian hari. Kalau tidak hari ini ya besok, kalau nggak besok lusa, kalau nggak lusa nanti akan datang. Karena memang di dalam ayatnya memang seperti itu. Inna sholata tanha akan, begitu kan? Enggak. Sekarang. Syukur-syukur kita sholatnya rajin, juga pada hari ini juga tanha anil fahsya wal munkar. Itu sudah jelas sebenarnya. Tapi jangan kemudian kita meremehkan bahwa itu perintah yang sia-sia, karena konsekuensi hukumnya dari kita murtad. Nah, mungkin kita cukupkan saja. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa nabiyina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika. Subhanallah wa Muhammadin salatan min amwalil afat wa min hajat wa min sayyid wa tarfa'una bi aidika 'ala darajat wa bi asrayat min jalil akhirat al-hayat wa ba'da amin. Allahumma taqabbal minna Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ulama'i was shalihin Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatana fa'atina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah imanan kamilan yubashir qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma qadarta lana fi kitabika wa hadina qadaika wa qadarika ya dzal jalali wal ikram Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam Al-Fatihah.